Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita selanjutnya untuk kelas 7 di bab 2 ini adalah tentang Kingdom Animalia. Ya, selanjutnya kita akan membahas Kingdom Animalia. Sebentar. Ya. Baiklah, saya mulai ya. Nah, kan kemarin kita sudah membahas dari Kingdom Monera, Protista, Fungi, dan Bangkai. Selanjutnya adalah tentang Kingdom Animalia. Animal berarti binatang kayak gitu ya. Nah, untuk Kingdom Animalia ini sendiri dikelompokkan menjadi dua, yaitu Avertebrata dan Vertebrata. Nah, untuk yang Avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Tulang belakangmu mana? Tulang belakangmu kan sini ya, belakang itu ya. Tulang belakang yang beruas-uas itu. Nah, ada hewan yang tidak memiliki tulang belakang disebut dengan Avertebrata, sedangkan untuk hewan yang memiliki tulang belakang disebut dengan Vertebrata. Nah, untuk yang Avertebrata dikelompok-kelompokkan lagi menjadi apa saja? Ada porifera. Porifera adalah untuk hewan yang berpori. Pori berarti itu ya, lubang-lubang kecil kayak gitu ya, pori-pori. Kemudian Soelata hewan berrongga. Kemudian Platyhelminthes, cacing pipih. Nematelminthes, cacing giling. Kemudian Annelida, cacing gelang. Molluska, hewan yang bertubuh lunak. Kemudian Arthropoda, hewan yang berkuku-kuku atau beruas-uas. Kemudian Echinodermata, hewan yang berkulit duri, begitu. Kemudian untuk yang nanti kelompok vertebrata atau hewan yang bertulang belakang dikelompokkan lagi menjadi Pisces atau ikan, kemudian amfibi, hewan yang hidup di dua tempat, kemudian reptilian, hewan yang melata, kemudian aves atau unggas, dan mamalia, hewan yang menyusui. Nah, nanti di pembahasan selanjutnya kalian akan menemukan kalimat simetri radial, asimetri radial, dan simetri bilateral. Saya jelaskan dulu di sini. Untuk simetri bilateral adalah susunan tubuh hewan itu bagian tubuhnya tersusun apa sama dengan bagian yang lainnya, menjadi dua sama besar kan, simetri atau seimbang gitu ya namanya. Simetri kan artinya seimbang, kemudian bilateral, bila itu bi dua, kemudian lateral sisi, berarti kalau dipotong menjadi dua bagian itu akan sama besar bagiannya, sisinya akan sama besar. Kemudian kalau yang untuk seperti ini, nah ini kan berarti sisi kanan dan kirinya akan sama besar. Kemudian untuk yang simetri radial berarti bagian tubuhnya tersusun dalam susunan melingkar, kan radial melingkar gitu ya. Begitu. Kemudian, nah ini kan melingkar. Kemudian ini kan untuk yang simetri bilateral, dia itu memiliki bidang simetris karena kirinya dibagi menjadi dua bidang, dia akan sama besar. Begitu. Kemudian untuk yang simetri radial, dia itu memiliki sumbu simetris. Nah ini sumbu bagian tengahnya. Nah ketika kan susunan tubuhnya melingkar ya, ketika belah begitu, kemudian dia akan memiliki sumbu simetri. Sumbu yang membaginya menjadi beberapa bagian sama besar gitu. Nah, selanjutnya pembahasan untuk Kingdom Animalia. Untuk yang Avertebrata, hewan yang tidak bertulang belakang, ada apa saja? Yang pertama, ada jenis Avertebrata porifera. Untuk hewan yang berpori ya, ciri-cirinya mempunyai pori-pori, kemudian tubuhnya seperti spons yang biasanya buat cuci piring itu, tubuhnya seperti spons, kemudian habitatnya di perairan, warna tubuhnya bermacam-macam, contohnya ada Spongilla, kemudian Eusponia, kemudian Skipa, dan Poterion. Nah ini untuk ini adalah penampakan hewan Spongillanya.
Jadi seperti ini. Kemudian selanjutnya jenis avertebrata selanjutnya adalah Coelenterata. Coelenterata atau hewan yang berongga. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya berongga, dia berongga, kemudian mempunyai tentakel untuk menangkap mangsa. Kemudian, nah di tentakelnya terdapat sel yang beracun, yang untuk menyengat. Kemudian untuk Coelenterata, tubuhnya ada yang polip itu menempel pada tempat hidupnya, dan ada yang berbentuk medusa. Medusa itu melayang-layang di air. Nah, untuk yang berbentuk polip, contohnya adalah bunga karang, gitu ya, anemon, gitu ya. Dia akan menempel pada tempat hidupnya. Kemudian kalau yang medusa melayang-layang, contohnya adalah ubur-ubur. Gitu. Ya, selanjutnya untuk avertebrata selanjutnya adalah cacing pipih. Cacing pipih atau Platyhelminthes. Cacing pipih, nah ini jenis-jenis cacingnya ada cacing pipih, cacing gilik, dan cacing gelang. Untuk cacing pipih, ciri-cirinya adalah untuk ciri-ciri umumnya cacing sendiri adalah bertubuh lunak. Bertubuh lunak artinya tidak keras gitu ya. Gitu. Kemudian tidak bercangkang, kemudian tubuhnya simetris bilateral. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, simetris bilateral berarti dia tubuhnya ketika dibagi menjadi dua akan menjadi dua bagian yang sama besar. Itu. Kemudian kalau yang untuk cacing pipih, Platyhelminthes, bentuknya pipih seperti cacing pita. Sedangkan untuk yang cacing gilik, bentuknya gilik. Sedangkan untuk yang cacing gelang, bentuknya bulat panjang. Nah, untuk gilik itu seperti apa? Gilik itu ya perpaduan antara pipih dan bulat panjang. Kemudian untuk contoh cacing pipih adalah cacing pita, planaria. Nah, ini untuk contoh cacing pita seperti ini. Dengan cacing perut, cacing kremi, dan cacing wawo-palo. Kemudian cacing tanah. Nah, untuk cacing wawo-palo ini yang biasanya ada di laut ketika lautnya surut. Laut surut, kemudian ada musim-musim tertentu nanti dia akan muncul. Begitu bisa dimakan. Atau cacing wawo-palo ini. Itu selanjutnya untuk jenis avertebrata selanjutnya yaitu jenis moluska. Jenis moluska. Untuk moluska ciri-cirinya adalah moluska hewan yang bertubuh lunak. Kemudian banyak lendirnya, kemudian terbungkus oleh mantel. Mantel itu apa? Mantel maksudnya adalah bagian yang menyelubungi atau melindungi tubuhnya. Kemudian ada yang memiliki cangkang untuk melindungi tubuh, tapi ada juga yang tidak. Contohnya, untuk contoh yang moluska ada kerang, bekicot, kemudian gurita. Nah, ini hewan yang bertubuh lunak. Gitu. Nah, ini bekicot untuk yang memiliki cangkang. Gitu. Selanjutnya, jenis avertebrata arthropoda atau hewan berkuku-kuku. Berkuku-kuku maksudnya adalah berluas-luas nih. Kita perhatikan untuk yang tubuhnya udang, dia luas-luas seperti itu kan. Itu hewan berkuku-kuku. Kemudian tubuhnya dibedakan atas kepala, dada, dan perut. Kemudian tubuhnya terbungkus sama zat kitin atau kulit keras gitu ya. Kulit keras yang kulit kerasnya tersebut atau zat kitin tersebut mengandung protein dan zat kapur gitu. Kemudian memiliki indera yang peka terhadap bau dan sentuhan. Kemudian dia juga memiliki mata majemuk. Mata majemuk artinya dia itu penglihatannya sangat luas. Penglihatannya sangat luas. Contohnya untuk arthropoda, contohnya adalah udang, kepiting, laba-laba, kalajengking, lipan. Kemudian untuk yang jenis avertebrata selanjutnya yaitu Echinodermata. Echinodermata atau hewan yang berduri. Ciri-cirinya tubuhnya diselimuti duri. Kemudian ada lempengan zat kitinnya juga, sama ada lempengan zat kitin, zat kapur itu, atau kulit kerasnya. Kemudian tubuhnya simetri radial. Nah, tadi sudah saya jelaskan tubuhnya simetri radial, berarti bagian tubuhnya tersusun dalam susunan molekar.
Itu kemudian terdapat sistem ambulakral untuk alat gerak. Ambulakral itu apa? Sistem gerak dengan memanfaatkan tekanan air. Itu kemudian, nah itu sistem ambulakralnya pada echinodermata untuk alat gerak, bernapas dan menangkap mangsa. Contoh untuk yang echinodermata, hewan yang berkulit duri, contohnya adalah bintang laut, ini bintang laut, contoh bintang laut, gambar bintang laut yang seperti ini, dan bulu babi itu yang seperti ini, gitu. Ya, untuk pembahasan kingdom animalia, sampai sini dulu untuk vertebrata dulu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.